Pertama kali ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti tadi itu, yang diberikan pakaian oleh Allah adalah yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliaulah yang pertama kali diberikan pakaian di hari kiamat. Ya, sebelum yang lain. Jadi hari kiamat ketika dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas, dalam keadaan kita tidak berkhitan. Ya. Dan kemudian orang yang pertama diberikan pakaian itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala wa inna sayuja'ul birijalin min ummati. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, dan ingatlah sesungguhnya ya didatangkannya Nabi Ibrahim tersebut bersama dengan beberapa orang di antara umatku. Fa yu'khadhu bihim dzata shimal. Kemudian Nabi Ibrahim dan beberapa umat Rasulullah tadi ya ditarik atau ditempatkan di arah sebelah kiri. Dan Rasulullah kemudian pada hari itu mengatakan, fa aqulu ya Rabb ashabi, wahai Tuhanku, itu adalah sahabat-sahabatku. Ya. Jadi ada di antara umat Rasulullah Muhammad ya ikut dikumpulkan ya bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, innaka latadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan setelah dirimu. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan firman Allah dalam keterangan ini ya ketika mengatakan engkau tidak tahu apa yang dikerjakan oleh umatmu ini sehingga harus ikut dikumpulkan di arah sebelah kiri. Tapi intinya hadis ini menggambarkan bahwa begitulah hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralas kaki, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Ya. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama akan diberikan pakaian. Kita juga nanti pada akhirnya akan diberikan pakaian. Tapi yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, kemudian hadis lain juga Rasul mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidaklah bergerak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, kecuali setelah ditanya 4 perkara kepada dirinya. Jadi setiap kita nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah, dan di antara bocoran pertanyaannya ada dalam hadis ini. Kita bakal ditanya, ya. Ingat-ingat ini ya. Yang pertama an umrihi fima afnah, ya. Umur kita dipakai apa? Akan ditanya oleh Allah. Ya. Akan ditanya, umur kita dipakai apa? Maka biar gampang kita jawabnya, dipakai iman, dipakai beramal saleh. Gitu. Oleh kita sekarang manfaatkan umur ini, ya. Sebelum nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa an ilmihi ma amila bihi, wa an ilmihi ma amila bihi. Ilmu yang kita punya diamalkan apa enggak? Ya. Ilmu yang sudah kita peroleh di pengajian, di sekolah, ya, lewat buku, ya, lewat kajian-kajian online yang kita ikuti, ya. Pengetahuan itu sudahkah kita amalkan? Ya. Itu akan ditanya. Ilmu itu sudah diamalkan belum? Ya. Diamalkan atau tidak? Ya. Kemudian wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaq. Yang ketiga pertanyaan adalah berkaitan dengan harta. Harta yang kau dapat, itu cara dapatnya gimana? Lalu setelah kau dapat dipakai apa? Diinfakkan untuk apa? Itu pertanyaan yang ketiga. Ya. Berkaitan dengan harta. Ya. Dari mana dapat dan kemudian kemana dibelanjakan. Wa an jasadihi fima ablah, dan kemudian pertanyaan keempat adalah itu badan, itu fisik yang gagah, yang hebat itu, yang kuat itu digunain buat apa? Badan kita ini. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka biar gampang jawabannya, dipakai sholat, dipakai berbuat baik, menolong orang, ke masjid, ngaji, ya, dan seterusnya. Inilah diantara informasi dari Rasul kepada kita bahwa di hari kiamat pertanyaan ini akan kita dapatkan. Apakah cuma 4 ini? Tentu akan ada pertanyaan yang lain. Wallahu a'lam. Tapi paling tidak dari 4 pertanyaan ini perlu betul untuk menjadi perhatian kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Untuk bisa kita jawab pertanyaan tadi, maka kita gunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ya, umur kita pakai buat beramal soleh. Ilmu yang kita dapat kita amalkan. Harta kita cari dengan benar dan kita belanjakan di jalan yang benar.
dan kemudian jasad kita yang sehat ini pakai buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan ya, bahwa pada hari kiamat nanti ya, manusia itu bisa mengingat orang lain atau mengingat saudaranya atau siapa saja. Tetapi ada 3 waktu, 3 tempat manusia tak sanggup atau tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Kapan itu? Ya. Ketika manusia itu berpikir, ya, bagaimana kitab yang akan dia dapatkan. Ini kira-kira saya bakal dapat kitab dari arah kanan atau sebelah kiri. Kalau dapat kitab sebelah kanan, bahagia. Karena apa? Isi kitab itu adalah catatan kebaikan. Dan berarti akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri, berarti terisi kitab itu, catatan amal tadi, dengan keburukan dan alamat cilaka. Alamat susah, alamat sengsara. Nah, dalam kondisi itu manusia nggak sempat mikir orang lain. Yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Saya dapat catatan amal dari kanan atau kiri. Yang kedua jamaah sekalian, ketika akan ditimbang, ya, di depan timbangan ketika kita akan ditimbang, ketika itulah manusia tak sempat lagi mikirkan orang lain. Takut manusia. Ini kira-kira ketika ditimbang akan banyak amal baik, akan lebih banyak amal buruk. Khawatir di situ. Bayangkan kalau yang ditimbang ternyata lebih berbobot keburukannya, celaka. Kalau catatan kalau timbangan kebaikan lebih banyak, tentu bahagia. Manusia sangat pada waktu itu betul-betul memikirkan keadaan dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah ketika manusia akan melewati sirat, melewati jembatan, ya, yang di bawahnya itu neraka. Ketika itulah manusia tak sempat untuk memikirkan yang lain. Dia akan pikirkan dirinya, apakah saya akan selamat melewati sirat ini? Ya, melewati titian ini. Itulah hadirin rahimakumullah. 3 waktu di hari kiamat manusia tak akan sempat untuk memikirkan orang lain. Ya. Manusia sedang memikirkan nasib dirinya sendiri. Bagaimana catatan amal yang akan saya dapat, dari kanankah atau kiri? Yang kedua, ketika ditimbang, apakah amal baik yang lebih banyak daripada yang buruk atau sebaliknya? Ya. Dan ketiga adalah, apakah akan selamat melewati jembatan sirat atau justru akan malah terjerumus atau jatuh ke dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, itulah momen di hari-hari yang akan dilalui oleh manusia di hari kiamat, di hari akhirat. Ya, ketika itulah manusia tidak mengingat yang lain, tidak mengingat keluarganya, tidak mengingat saudaranya, ya, temannya dan sebagainya. Demikian yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan, dan ini kegembiraan buat kita, ya. Rasulullah mencintai kita, ya. Bukan hanya semasa beliau waktu masih hidup. Dan bukan hanya ketika beliau menjelang wafatnya memanggil kita umati-umati. Sampai hari kiamat pun Rasulullah masih menunjukkan cintanya kepada kita. Sebagaimana dalam hadis beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watun qad da'aha li ummatihi. Setiap nabi itu punya doa dan mereka berdoa untuk umatnya. Ya, wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan aku menyimpan di antara doaku itu syafaatan li ummati, untuk syafaat umatku di hari kiamat. Jadi apa? Rasulullah menyimpan, ada di antara doa Rasul yang beliau tidak minta waktu di dunia, tapi nanti Rasulullah minta di hari kiamat itu. Itulah syafaat buat kita umat. Jadi nggak dihabisin semua tuh doa Rasul di dunia buat kita. Kan Rasulullah dalam banyak hadis banyak mendoakan kita, ya. Tapi khusus untuk syafaat, Rasulullah akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada kita. Beliau mengatakan, ya, dalam hadisnya bahwa beliau, ya, merahasiakan atau menyimpan doanya tersebut untuk minta syafaat, pertolongan kepada Allah untuk kita umatnya. Dan karena itu jamaah sekalian, dalam beberapa keterangan salah satu amalan yang perlu untuk senantiasa kita amalkan agar mendapatkan syafaat Rasul adalah perbanyaklah kita membaca sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak kita bersolawat. Ya, apalagi di hari Jumat.
Ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Ya, untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Ya. Termasuk dalam hadis, orang yang banyak baca sholawat itulah orang yang berkesempatan nanti akan bersama Rasul nanti di hari kiamat. Ya. Jamaah rahimakumullah, pada hadis lain juga Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Bahwa beliau adalah pemimpin anak keturunan Adam, pemimpin manusia ya pada hari kiamat, wala fakhra. Dan dalam hal ini tidak ada kesombongan. Ya, kata beliau begitu. Wa ana awwalu may yushaf wa ana awwalu man tushaqqaqu anhul ard yaumal qiyamah. Beliau mengatakan, akulah yang pertama kali dikeluarkan dari kubur ya ketika hari kiamat. Jadi beliau yang pertama dibangkitkan ketika hari kiamat itu dari kubur ya. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa. Akulah yang pertama akan memberikan syafaat, dan permintaan syafaat itu yang pertama akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan nabi yang lain. Beliau yang pertama akan memberikan syafaat kepada kita umatnya, dan beliau permohonan syafaatnya pertama dikabul oleh Allah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamah. Bahkan bendera namanya liwaul hamdi, bendera pujian pada hari kiamat, itu di genggaman tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul beliau menjadi sayyid ya, menjadi pemimpin pada hari kiamat tersebut. Inilah hadirin beberapa hadis yang menggambarkan tentang bagaimana kelak nanti di yaumul qiyamah, sebuah peristiwa yang pasti akan semua kita menjalaninya ya, dan kita wajib meyakini peristiwa akan adanya hari kiamat ini, dan ini bagian daripada keimanan kita, kesempurnaan kita di dalam rukun iman ya. Ada 5, iman kepada Allah, kepada malaikat ya, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir ya, dan kemudian terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Inilah hadirin rahimakumullah, bahkan dalam banyak hadis Rasulullah juga ketika menganjurkan kita mengerjakan amal-amal soleh, beliau mengawali dengan kalimat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Contohnya, barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, hendaklah berkata yang baik gitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaklah dia menyayangi tetangganya. Jangan berbuat jahat terhadap tetangganya. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Ya. Muliakanlah tamu. Itu gambaran betapa sesungguhnya kenapa kita harus berbuat baik. Kenapa kita harus berbuat ketaatan. Kenapa kita harus beriman, melakukan amal soleh. Karena kita beriman kepada Allah dan kita percaya bahwa akhirat itu hari di mana kita akan dibalas atas apa yang kita kerjakan. Makanya kita berbuat baik dan kita menjauhi keburukan-keburukan. Ini saya kira terkait dengan bab akidah ya, masalah rukun iman. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan ini adalah sebuah kepastian yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita, dan wajib kita imani. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjut baca beberapa hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan aturan seputar sholat berjamaah. Walaupun hari-hari ini, bahkan bukan hari-hari ini, udah berbulan-bulan kita tidak bersesuaian nih dengan apa yang dijelaskan Rasul dalam beberapa hadis yang kita baca ini. Karena dalam kondisi COVID, pandemi COVID yang belum berakhir ini. Ya. Judulnya adalah Babu Faslis Safil Awal wal Amri bi Itmamit Sufuf al Awal wa Taswiyatiha wa Tiras Fiha. Yaitu adalah bab tentang keutamaan ngambil saf pertama dalam salat berjamaah dan perintah untuk menyempurnakan barisan ya, dan merapatkan barisan. Jadi dalam salat berjamaah di antara ketertiban yang harus dijalankan adalah kita berupaya untuk bisa mendapatkan saf yang terdepan dan merapatkan saf dan serta merapatkan saf ya, meluruskan dan merapatkan saf ya. Ini beberapa hadis cukup banyak, kita ngambil kesimpulannya saja ya. Di hadis pertama ini Rasulullah diceritakan oleh sahabat Jabir bin Samrah ya, bahwa Rasulullah keluar ya, kharaja alaina Rasulullah keluar faqala, dan kemudian Rasulullah bersabda, ala tasufuna kama tasuful malaikah inda rabbiha. Hendaklah kalian meluruskan ya, sebagaimana lurusnya para malaikat ketika mereka di hadapan Tuhan kalian. Jadi Rasulullah menyuruh kita melalui para sahabat waktu itu agar lurus sebagaimana lurusnya para malaikat. Lalu para sahabat bertanya, faqulna, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikah inda rabbiha? Bagaimana lurusnya malaikat di hadapan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala?
Ya. Lalu qala Rasul menjawab, yutimuna sufuf al-awwal wa yatarasuna fis shaf. Ya, mereka menyempurnakan barisan dan mereka merapatkan barisan. Jadi ketika malaikat, kata Rasul, di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka berbaris dalam keadaan lurus, dalam keadaan rapat. Maka kita pun, kata Rasul, hendaklah kalian seperti malaikat di hadapan Allah. Lurus ketika sholat dan rapat ketika sholat. Ya. Bahkan kata Nabi, saking besarnya nilai pahala kita melaksanakan sholat mengambil saf terdepan, ya, itu kalaulah kita tahu tentang begitu besarnya pahala dapat saf dalam sholat berjamaah yang terdepan, dan cara untuk mendapatkan itu harus dengan cara diundi, maka kita akan melaksanakan atau akan melakukan undian tadi supaya kita bisa mendapatkan itu. Ya. Jadi betapa luar biasa pahala yang dijanjikan Allah terhadap kita dalam sholat berjamaah apabila kita mengambil saf yang pertama. Kata Nabi, lau ya'lamun nas ma fin nida was safil awal, seandainya manusia tahu hebatnya pahala, ya, mengumandangkan azan dan saf pertama dalam sholat berjamaah, summa lam yajidu, dan mereka tidak mendapatkan itu illa ayastahimu alaik, kecuali dengan diundi, lastahamu, maka pasti mereka akan diundi. Ya, gitu. Jadi DKM atau pengurus setiap hari akan mengundi, ya, mungkin dikasih nomor, siapa yang keluar nomornya itu yang di depan, seperti itu. Kira-kira begitu. Kalau manusia, ya, tahu tentang begitu besarnya pahala itu, artinya akan berebutan untuk bisa mendapatkan pahala yang besar seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian juga di dalam beberapa hadis yang lain juga Rasulullah secara fi'liyah itu betul-betul ketika sholat, beliau ketika akan memimpin sholat tidak langsung Allahu Akbar, tapi beliau akan menginstruksikan para sahabat yang menjadi makmumnya untuk meluruskan shaf dan merapatkan shafnya. Bahkan ketika ada sahabat yang agak maju, ya, maka akan diluruskan langsung oleh Rasulullah. Bukan cuma Rasulullah ngomong, bukan cuma Rasulullah berbicara, luruskan dan rapatkan. Bahkan kadang Rasulullah memegang pundak-pundak para sahabat, memegang dada dari para sahabat untuk diluruskan begitu. Saking betapa pentingnya sholat berjamaah. Ya, kenapa? Karena disitulah kesempurnaan sholat berjamaah kita untuk bisa mendapatkan 27 derajat. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan dalam sebuah keterangan lain, ketika kita menyambungkan shaf dalam sholat berjamaah, maka Allah akan menyambungkan kita, maka Allah akan bersambung dengan kita. Dan orang yang memutuskan shaf, maka kita akan terputus dari Allah. Allah akan dekat, Allah akan memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang, ya, kepada kita selama kita mau menyambungkan shaf, dan sebab itulah kita akan bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jamaah sekalian, itu diantara keutamaan yang perlu untuk diingat oleh kita di dalam ketertiban dalam sholat berjamaah. Kecuali dalam kondisi mungkin sekarang, ya, karena kita masih pandemi COVID, ya, untuk kemaslahatan kita, ya, maka para ulama mengatakan boleh kita untuk sementara demi kebaikan. Nanti kalau sudah normal, maka kita harus kembali untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Kalau lurus itu udah pasti harus, tentu untuk merapatkan tentu kita lihat situasi dan kondisi, ya, seperti itu. Tuh hadirin rahimakumullah. Dan kemudian juga di dalam keterangan lain bahwa renggangnya shaf dalam sholat berjamaah itu adalah sesungguhnya memberikan celah untuk ikutnya setan mengganggu kehusyuan di dalam sholat kita. Bukan setan ikut sholat bareng sama kita, ya. Kan ada tuh yang bilang, wah bagus kalau gitu setan udah taubat itu. Kalau dikasih celah buat ikut sholat dengan kita, bukan itu. Ya, setan justru akan mengganggu kita di dalam sholat sehingga kita susah untuk mendapatkan kehusyuan di dalam sholat berjamaah kita. Sekali lagi, daripada beberapa hadis yang kita baca, kesimpulannya adalah satu, bahwa penting kita meluruskan shaf dalam sholat berjamaah, ya. Penting kita merapatkan shaf dalam sholat berjamaah, dan penting kita untuk mengambil shaf terdepan agar kita bisa mendapatkan pahala yang besar, ya. Yang kedua adalah bagi imam tidak boleh tidak boleh langsung memulai sholatnya, kecuali dipastikan memberikan instruksi agar jamaahnya meluruskan dan merapatkan shafnya sebagaimana yang dicontohkan Rasul. Bahkan Rasul sampai mundur dulu, ya, membetulkan pundak para sahabat supaya benar, saking ingin mengajarkan para sahabat pentingnya lurus dan rapat shaf di dalam berjamaah. Ya, saya kira demikian hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan walaupun singkat terkait dengan ini, mereview, ya. Mungkin sebagian kita sudah membaca banyak hadis terkait dengan ini. Mudah-mudahan akan menjadi pengingat bagi kita untuk menyempurnakan tata tertib dalam sholat berjamaah kita. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.